Pada tahun wafatnya juga beliau beriktikaf selama 20 hari. Artinya beliau menjelang wafat di tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau iktikaf itu adalah 20 hari. Nah, tentunya iktikaf yang paling utama, yang paling bagus adalah dilakukan di akhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dah pensyariatan iktikaf. Yang ketiga bahwa iktikaf itu hanya dilakukan di masjid. Iktikaf hanya dilakukan di masjid, tidak boleh di selain masjid. Tidak sah iktikaf kecuali hanya di masjid. Itu pun masjid masih ada khilaf di antara para ulama. Apakah semua masjid? Apakah semua masjid atau hanya masjid tertentu? Ini juga masih ada khilaf di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan bahwa iktikaf itu hanya di masjid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri mereka, janganlah kamu campuri istri-istri kalian sedangkan kamu iktikaf di dalam masjid. Sedang kamu berdiri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid yang dimaksudkan dalam ayat ini fil masajid, apakah masjid itu masjid khusus ataukah masjid semua masjid? Karena masjid adalah tempat iktikafnya Nabi SAW dan juga istri-istri Nabi SAW. Kalau saja iktikaf sah dan boleh dilakukan di tempat lain, maka tentunya istri-istri Nabi itu lebih memilih tidak akan iktikaf di masjid. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa iktikaf itu harus di masjid, baik itu laki-laki maupun perempuan. Padahal kalau di masjid tentunya banyak kesulitan-kesulitan yang harus ditempuh. Ya namanya di masjid, perempuan itu kan juga di masjid biasanya campur baur, di situ ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini adalah tentunya banyak kesulitan-kesulitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetap mensyariatkan bahwa iktikaf itu hanya dilakukan di masjid. Adapun jumhur ulama, mayoritas dari ulama, bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di semua masjid manapun, termasuk musola. Masjid itu ada dua macam masjid. Ada namanya masjid jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu dan juga jumatan. Itu namanya masjid jami'. Makanya kalau kita lihat masjid jami' itu adalah yang ada jumatan, itu namanya masjid jami'. Yang tidak ada jumatan itu namanya, kalau di Indonesia namanya musola, ya kan, surau, langgar, ya kan, sholat kok dilanggar, ya kan. Nah, ini itu masjid gairu jami'. Musola di Indonesia ini adalah termasuk masjid, dia juga termasuk masjid. Cuma masjid gairu jami', masjid yang di situ tidak dilaksanakan jumatan. Maka namanya masjid tetap ada tahiyatul masjid, walaupun itu musola, tetap ada, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Nah, cuma di situ namanya masjid tidak ada jumatan. Nah, ini adalah boleh dilakukan di mana saja, di masjid mana saja. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat antara ulama mengenai masjid besar atau lainnya, maksudnya masjid jami' atau yang bukan jami'.
Intinya bahwa semua masjid itu adalah boleh. Semua masjid, walaupun itu musola pun juga adalah boleh. Cuma mana yang lebih utama? Nah, ini pertanyaannya, kalau mana yang lebih utama, tentunya adalah masjid yang ada Jumatan, itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau musola, nah, hari Jumat nanti tetap kita harus keluar cari masjid yang diadakan Jumatan. Maka masjid yang ada Jumatan tentunya adalah lebih baik. Kemudian apakah wanita juga disyariatkan itikaf? Jawabannya adalah iya. Wanita pun juga tetap dianjurkan, disunnahkan untuk itikaf. Itikaf, cuma kalau untuk wanita itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Kalau dia belum punya suami, maka dia harus izin kepada bapaknya, harus izin kepada kedua orang tuanya. Kalau dia seorang istri, maka dia harus izin kepada suaminya. Karena itikaf tetap juga disyariatkan kepada wanita, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Nabi supaya juga ikut itikaf di masjid. Maka Nabi SAW pun mengizinkannya. Artinya istri-istri Nabi minta izin, termasuk Aisyah, termasuk Hafsah, Zainab, itu semuanya minta izin supaya juga itikaf di masjid. Dan Nabi SAW mengizinkan mereka. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa wanita pun juga dianjurkan untuk itikaf. Cuma kalau tadi saya sebutkan, kalau dia punya suami, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Harus minta izin kepada suaminya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi wanita yang pengen itikaf. Yang pertama harus izin suami, kalau dia punya suami ya. Kalau belum punya suami, maka harus izin kepada kedua orang tuanya. Karena aslinya wanita itu tidak boleh keluar dari rumah kecuali seizin suaminya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi supaya dia itikaf di Masjid Nabawi. Jadi Aisyah pun juga minta izin supaya dia itikaf. Demikian juga istri Nabi Hafsah dan Zainab pun juga meminta izin. Sekarang ada faedah yang perlu disampaikan di sini. Apabila suaminya mengizinkan istrinya itikaf, apakah suami juga boleh membatalkan itikafnya istrinya? Karena suami yang mengizinkan, boleh nggak suami membatalkan itikaf istrinya? Maka ada dua kemungkinan. Apabila itikaf yang dilakukan itu adalah itikaf sunnah, itikafnya itu adalah itikaf sunnah, maka suami boleh mengeluarkan istri dari itikaf yang tengah dijalaninya. Kenapa? Karena perintah suami itu adalah wajib, itikaf itu adalah sunnah. Maka yang wajib tetap didahulukan daripada yang sunnah. Jadi itu adalah apa? Ini ada sisi pendalilan bahwa perintah suami itu adalah wajib. Ini kalau itikafnya adalah itikaf yang sunnah. Adapun kalau ini dalil yang sebagaimana dalil yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah meminta izin supaya itikaf di masjid, kemudian diikuti oleh Hafsah dan Zainab. Kemudian Nabi SAW mulai merasa khawatir mereka tidak ikhlas dengan itikaf yang dilakukannya, melainkan hanya ingin lebih dekat kepada Nabi SAW. Jadi istri-istri Nabi itu adalah itikaf itu karena ingin dekat dengan Nabi SAW. Maka beliau pun mengeluarkan mereka dari itikaf istri-istrinya tersebut dan berkata, apakah benar-benar kebaikan yang kalian inginkan padahal aku tidak sedang beritikaf.
Ini adalah apa? Dan itu artinya apa? Kalau itikaf sunnah maka suami boleh membatalkan itikaf istrinya. Adapun kalau yang itikafnya itu adalah itikaf yang wajib, itikaf wajib seperti misalnya nazar. Istri bernazar dia pengen itikaf di masjid selama 10 hari. Gitu. Jadi bernazar itu nazar. Kalau nazar itu kan hukumnya wajib. Perintah suami wajib, nazar ini juga hukumnya wajib. Ya. Kalau sama-sama wajib, maka dikatakan apabila nazar itikaf yang dia lakukan secara berturut-turut, misalnya istri mengatakan saya pengen itikaf di masjid 10 hari berturut-turut. Maka apa? Jadi misalnya dia bernazar untuk itikaf pada 10 hari terakhir dan itu berturut-turut, kemudian suami mengizinkan, maka suami tidak berhak membatalkan itikaf istrinya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena wajib, ini perintah kepada suami itu wajib. Nazar itu wajib, tapi perintah kepada Allah. Maka apa? Haknya Allah itu lebih didahulukan daripada hak makhluk. Jadi haknya Allah, maka tidak boleh suami membatalkan itikaf istrinya kalau itu adalah itikaf wajib. Tetapi apabila istri tidak mensyaratkan secara terus-menerus, misalnya dia pengen itikaf 5 hari. 5 hari itu tidak berturut-turut. Maka apa? Boleh suami mengeluarkan dari itikafnya tersebut. Ya, kemudian apa, misalnya 5 hari dia pengen itikaf. Ya sudah, itikaf 1 hari, besoknya dibatalkan. Karena itu tidak berturut-turut. Jadi itikaf lagi, kemudian besoknya dibatalkan, dibatalkan sampai kemudian 5 kali. Kemudian syarat yang kedua, seorang istri boleh itikaf di masjid, hendaknya tidak dikhawatirkan adanya fitnah karena itikafnya. Jadi ini syarat yang kedua. Tidak boleh ada fitnah. Ada fitnah ketika dia itikaf di masjid. Perempuan itu boleh itikaf di masjid selama tidak ada kekhawatiran itu fitnah. Apabila itikaf yang dia lakukan mengundang fitnah baginya atau bagi kaum laki-laki, maka dia dilarang untuk itikaf. Karena Nabi SAW melarang istri-istri beliau untuk beritikaf kecuali sesuai keterangan yang tertera dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian pembahasan yang kelima, apakah itikaf itu disyaratkan harus berpuasa? Apakah syaratnya itikaf itu harus berpuasa ataukah tidak? Ini juga mulai ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan itikafnya tidak sah kecuali dengan puasa. Artinya itikaf itu baru sah kecuali dengan puasa. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari pendapatnya. Dan ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abdullah bin Abbas, dan juga dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun dalil yang mereka kemukakan bahwa syaratnya itikaf itu harus puasa. Yang pertama dalilnya adalah Nabi SAW itikaf di bulan Ramadan itu tidak diketahui bahwa Nabi SAW itu adalah itikafnya tanpa ada puasa. Nggak ada. Jadi Nabi SAW selama itikaf itu tidak pernah istilahnya tanpa puasa. Itu dijadikan dalil bahwa itikaf itu harus dengan puasa. Juga tidak ada riwayat yang sabit dari Nabi atau sahabat bahwa mereka melakukan itikaf itu tanpa berpuasa. Yang kedua, penggabungan itikaf dengan puasa dalam satu ayat. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirih, itu adalah ketika diwajibkan puasa. Kemudian apa? Di ayat selanjutnya di situ nanti apa? Wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri istri-istri kalian sampai sedangkan kamu sedang itikaf di masjid-masjid. Jadi penggabungan antara itikaf dengan puasa itu dalam satu ayat. Artinya apa? Bahwa itikaf itu harus dilakukan dengan puasa. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bahwa hadits dari Aisyah, beliau berkata, sunnah bagi seorang yang sedang beritikaf hendaknya tidak menjenguk orang yang sakit, tidak melayat jenazah, tidak berhubungan intim dengan perempuan istrinya atau sekedar berkencan, tidak keluar dari masjid kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Tidak sah itikaf kecuali dengan puasa. Ini kata Aisyah. Dan itikaf tidak sah kecuali dilaksanakan di masjid jami', bukan di musola. Itu kalau menurut Aisyah, karena masjid jami'. Jadi harus masjid jami', masjid yang ada jumatan. Walaupun pendapat yang kuat semua masjid, termasuk musola, termasuk langgar dan sebagainya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sah itikaf walaupun tidak dengan puasa. Jadi, tidak disyaratkan harus berpuasa bagi orang yang beritikaf. Ini adalah pendapat yang kedua, ya kan? Melainkan itu hanya disunnahkan. Ya, namanya itikaf itu kan adalah sunnah, ya kan? Jadi memang sunnahnya adalah orang yang beritikaf itu adalah hendaknya orang yang berpuasa. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad juga. Adapun dalil juga dikuatkan pendapat ini oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Adapun dalil yang dipakai bahwa tidak disyaratkan itikaf itu harus puasa. Dalil yang pertama adalah hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata kepada Nabi SAW. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya pernah bernazar di masa jahiliyah, maksudnya sebelum beliau masuk Islam. Dulu dia ingin beritikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya sudah, kalau begitu tunaikan nazarmu. Kemudian Umar pun beritikaf 1 malam. Nah, Umar beritikaf itu apakah dengan puasa? Tidak. Padahal itu di bulan Ramadan. Jadi Umar beritikaf itu tanpa dengan puasa. Tapi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa tidak disyaratkan itikaf itu harus puasa. Dalam hadits Aisyah yang telah lalu mengenai itikaf yang dilakukan oleh istri Nabi, kemudian tatkala Nabi SAW melihat adanya ketidakikhlasan pada istri beliau, maka beliau berkata, apakah benar-benar kebaikan yang kalian inginkan? Maka Nabi SAW memerintahkan mereka membatalkan itikafnya. Nabi juga pernah tidak beritikaf di bulan Ramadan, kemudian beliau beritikaf pada awal bulan Syawal. Jadi Nabi SAW pernah itikaf di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, dan itu tidak disertai dengan puasa. Tidak disertai dengan puasa. Adapun bantahan mereka mengatakan awal bulan Syawal itu hari raya Idul Fitri yang diharamkan dia berpuasa. Tapi kan namanya Syawal itu bukan cuma 1 hari raya itu. Hari kedua kan sudah boleh tidak puasa, hari ketiga juga tidak puasa. Kemudian dalil yang ketiga menunjukkan tidak disyaratkan berpuasa bagi orang yang i'tikaf adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Laisa 'alal mu'takif siyamun illa yaj'alahu 'ala nafsihi. Jadi tidak diharuskan bagi orang yang beriktikaf itu berpuasa, kata Abdullah bin Abbas, kecuali jika dia mewajibkan atas dirinya. Maksudnya itu adalah mewajibkan i'tikaf, itu pada dirinya. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa i'tikaf itu boleh, artinya tidak disyaratkan harus puasa, karena i'tikaf itu adalah sebuah ritual ibadah yang berdiri sendiri.
dan puasa tidak menjadi syarat padanya. Kenapa? Karena itikaf itu amalan sendiri, puasa itu adalah amalan sendiri, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Sehingga dia puasa amalan sendiri, itikaf itu amalan sendiri. Sebagaimana juga kita katakan gini, sholat, puasa, zakat, haji itu kan amalan sendiri-sendiri. Apakah kemudian sah puasanya kalau tidak sholat? Apakah sah puasanya kalau dia tidak mengeluarkan zakat? Apakah sah puasanya jika dia tidak menunaikan ibadah haji? Nah, itu sama, karena puasa itu amalan ibadah sendiri, sholat itu amalan ibadah sendiri. Jadi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan tidak sah hajinya kalau tidak puasa. Nah, tidak sah zakatnya, zakat fitrinya kalau tidak puasa. Itu nggak ada. Jadi nggak ada dalil. Termasuk di dalamnya tidak ada syaratnya itikaf itu harus berpuasa. Dan wallahu taala alam, ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua itu adalah yang kuat, tidak disyaratkan berpuasa untuk melakukan itikaf, melainkan itu hanyalah disunnahkan. Wallahu taala alam. Baik, yang keenam, berapa minimal masa itikaf? Kalau kalian pengen itikaf itu lama apa, masanya itu berapa? Minimal itu berapa? Berapa jam atau berapa malam, berapa hari? Itu apakah ada batas minimalnya? Mayoritas dari ulama berpendapat, diantaranya adalah mayoritas ulama ini diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak adanya batas. Jadi berpendapat tidak ada batas minimal untuk itikaf. Mau itikaf sehari apa 2 hari atau tidak ada batasan minimalnya. 12 jam memilih itikaf 1 malam aja atau 1 hari 1 malam. Adapun Imam Malik itu berpendapat bahwa batas minimalnya itu adalah 1 hari 1 malam. Kalau Imam Malik berpendapat minimal itu adalah sehari semalam. Ada juga yang mengatakan 3 hari 3 malam, dan ada juga yang mengatakan minimalnya adalah 10 hari. Yang jelas, bagi orang yang mensyaratkan puasa pada itikaf, semestinya tidak membolehkan itikaf hanya satu malam atau kurang dari 1 malam, karena tercapainya siang tentunya dengan datangnya malam. Adapun pendapat yang benar, pendapat yang tepat, yaitu adalah apa? Bahwa batas minimal itikaf itu adalah 1 malam. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Namanya itikaf itu adalah malam hari. Jadi malam hari. Jadi itikaf itu enggak di siang hari. Karena itikaf itu aslinya wa antum maqifuna fil masajid. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Itu adalah malam hari. Sebagaimana hadis dari Umar, tatkala Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan nazarnya, maka Umar beritikaf 1 malam. Hal ini dijelaskan berulang kali dalam pembahasan terdahulu. Adapun mayoritas dari ulama mengatakan sah atau boleh dilakukan kurang dari 1 malam. Kurang dari 1 malam itu boleh. Ya, ini kalau jumhur al-ulama. Misalnya saya pengen itikaf di masjid hanya 2 jam, ya boleh. Ya, kalau jumhur ulama. Atau misalnya itikaf di masjid hanya dari subuh sampai matahari terbit. Subuh sampai matahari terbit. Nah, itu adalah apa? Kalau jumhur al-ulama mengatakan ya itikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Tapi itu kita katakan itikaf ya kalau cuma 1 jam, 1 jam aja itu namanya itikaf, tapi secara bahasa.
bukan secara istilah. Tapi kalau secara istilah, i'tikaf itu hanya 1 malam. Jadi 12 jam minimal. Minimal adalah i'tikaf 12 jam dari maghrib sampai kemudian subuh. Kemudian yang ketujuh, kapan kita mulai i'tikaf dan kapan berakhir i'tikaf. Ini juga masih khilaf di antara para ulama. Kita masuknya i'tikaf itu apakah waktu maghrib, mulainya maghrib itu tanggal sudah 21. Ingat kalau hijriyah itu kan maghrib. Nah, hitungnya maghrib kalau hijriyah. Ya. Jadi ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan tidak, i'tikaf itu masuknya waktu subuh. Waktu subuh. Jadi tanggal 21 juga. 21 tapi 21 hari subuh masuk i'tikaf. Jadi ini juga adalah apa? Mengatakan disunahkan untuk mulai i'tikaf itu selesai melakukan sholat subuh pada hari tersebut. Maksudnya di hari yang ke-21. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi SAW melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau masuk ke kemahnya, di tendanya, yaitu waktu subuh. Artinya mulai i'tikaf, mulai berdiam diri di kemahnya. Namun 4 ulama mazhab dan sebagian kelompok ulama mengatakan bahwa beliau mulai i'tikafnya itu sebelum matahari terbenam. Maksudnya tanggal sebelum matahari terbenam, dia sudah masuk di hari ke-20 itu sudah masuk ke masjid. Dan mereka menawilkan hadis tersebut bahwa Nabi SAW mulai masuk ke tenda tersebut pada permulaan malam. Hanya saja beliau sendirian di dalamnya setelah sholat subuh. Artinya masuk ke kemahnya itu setelah sholat subuh. Tapi ini adalah dua-duanya ya kita katakan amrun wasilah, perkara yang longgar. Kalian mau masuk sebelum maghrib, mau i'tikaf ya silahkan. Subuh pun juga masuk, itu juga adalah silahkan. Tapi ini berkaitan dengan kemudian yang ke-8. Adapun perkara yang membatalkan i'tikaf, apa saja yang membatalkan i'tikaf? Perkara yang membatalkan i'tikaf cuma ada dua. Ada dua yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i. Sudah keluar dari masjid, ingat masjid itu keluar dari masjid itu termasuk halaman. Kalau sudah halaman itu sudah keluar dari masjid. Jadi hanya masjid itu yang tempat kita sholat aja. Kalau sudah keluar di halaman, di halaman. Kalau teras itu masuk masjid. Kalau terasnya masih masuk masjid. Tapi kalau sudah di halaman atau di parkiran, itu sudah di luar masjid. Maka itu sudah batal. Jadi keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i atau keperluan yang sangat mendesak, baru dia boleh keluar. Jadi kalau orang yang pengen i'tikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Keperluan yang sangat mendesak itu contohnya apa? Misalnya makan. Ya namanya masjid tidak menyiapkan buka puasa, masjid tidak menyiapkan sahur, maka dia harus keluar cari makan. Nah itu namanya apa? Kebutuhan yang mendesak. Boleh dia keluar untuk cari makan. Ingat cari makan, bukan cari yang lain. Cari makan sambil itu nggak boleh. Misalnya cari makan sambil nonton sepak bola. Nah itu yang nggak boleh, itu sudah i'tikafnya batal. Namanya keluar dari masjid itu kalau cari makannya hanya makan aja. Makan dan minum tentunya. Bukan ngabuburit. Keliling, misalnya keliling kota Jogja. Pengen lihat pasar-pasar yang sore yang rame yang mana aja. Nah,
Nah, itu sudah batal. Itu karena niatnya, karena tidak cari makan. Memang niatnya apa istilahnya ngabuburit ya. Nah. Demikian juga kebutuhan yang mendesak, misalnya kebetulan WC kamar mandi di luar masjid. Nah, itu adalah boleh Anda keluar dari masjid hanya untuk buang air kecil atau buang air besar. Itu adalah apa? Hanya kebutuhan ini, karena itu kebutuhan yang mendesak. Kalau mandi bukan kebutuhan mendesak. Kalau mandi bukan kebutuhan mendesak. Kecuali mandinya seminggu sekali baru mau mandi, ya sudah, memang hari Jumat. Demikian juga laundry, itu juga bukan kebutuhan yang mendesak. Laundry juga bukan kebutuhan. Kenapa? Karena Anda mestinya i'tikaf sudah membawa pakaian selama 10 hari. Selama 10 hari pakaian sudah disiapkan. Maka carilah masjid yang di mana apa? Di mana kamar mandi air itu tersedia di dalam masjid. Ya. Jangan kita keluar cari sumur kemana, cari masjid yang masjidnya, kemudian cari air di masjid di luar. Nah, dari masjid ya carilah masjid yang apa i'tikaf itu di masjid yang tersedia semuanya. Jadi laundry itu bukan termasuk kebutuhan yang mendesak. Melayat juga bukan kebutuhan yang mendesak. Makanya Aisyah mengatakan orang yang i'tikaf itu tidak boleh melayat. Tidak boleh melayat jenazah, nggak boleh. Walaupun itu keluarganya yang meninggal. Walaupun keluarganya yang meninggal, itu adalah apa? Tetap tidak dibolehkan. Dia akan keluar dari masjid kecuali dia batalkan i'tikafnya. Jadi melayat saja tidak boleh, laundry aja nggak boleh ketika sedang i'tikaf. Apalagi bisnis, ini kan urusan bisnis ya itu jelas. Maka itu adalah apa? Itu sudah membatalkan i'tikafnya. Apabila ada orang yang beriktikaf membuat syarat, dia membuat syarat ketika mau i'tikaf. Pengecualian untuk keluar dengan alasan tertentu, seperti misalnya apa? Saya mau i'tikaf, tapi nanti kalau ada jenazah saya pengen melayat, maka saya akan melayat. Atau nanti saya i'tikaf malam hari, siang saya pengen kerja. Kerja. Sebagaimana yang dilakukan misalnya para karyawan atau pegawai. Maka ini mayoritas dari ulama-ulama fikih menilai itu tidak benar. Itu tidak dibenarkan. Dan apabila mereka tetap melakukannya, ya i'tikafnya menjadi batal. Kemudian pembatal i'tikaf yang kedua adalah hubungan suami istri. Itu adalah pembatal i'tikaf. Kemudian yang kesembilan, apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf. Perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf, yang pertama keluar masjid, tentunya kalau ada kebutuhan yang mendesak, seperti makan, minum, buang air besar, buang air kecil, kebetulan WC-nya di luar, atau mandi janabah, atau misalnya kebutuhan mendesak, dia misalnya harus beli obat, ya kan, dia lagi sakit, tidak ada panitia. Nah, dia harus memang butuh obat, ya sudah nggak apa-apa, berobat ke dokter. Nah, itu adalah boleh dia keluar dari masjid untuk berobat. Ya. Karena di masjid tidak menyiapkan, apalagi di Masjidil Haram misalnya. Di Masjidil Haram kalau orang i'tikaf, orang sakit ya harus keluar cari apotik, ya kan. Nggak bisa cari obat di Masjidil Haram, itu nggak ada. Ya. Apalagi kalau misalnya terserang inspa, ya kan, tenggorokan. Sebab kalau di Masjidil Haram itu kalau orang kena penyakit ini tenggorokan, itu nggak sama sekali, suara nggak bisa keluar, makan nggak bisa masuk, karena betul-betul udara kering, panas, kemudian minum es.
yang kemudian akhirnya batuk, nah itu mau tidak mau harus keluar cari obat. Dan obatnya itu betul-betul kalau apotik, karena orang ini sudah dianggap apa namanya, apalagi kalau mohon maaf lendirnya itu sudah warnanya hijau, itu langsung mau tidak mau itu sudah dikasih antibiotik dan minumnya dua-dua. Jadi harus dua-dua. Kemudian perkara yang dibolehkan yang kedua adalah menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah di masjid boleh. Misalnya apa? Misalnya ngobrol, ya kan? Itu perkara yang mubah. Kemudian dikunjungi tamu, ngobrol dengan tamunya. Kemudian misalnya buka HP, ya kan? Cari berita, itu perkara-perkara yang boleh. Baca koran, kebetulan ada koran di masjid misalnya. Baca buku, itu perkara-perkara yang mubah, boleh dilakukan di masjid. Kemudian yang ketiga dan keempat, istri mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf dan keduanya boleh berdua-duaan. Suami dan istri berdua-duaan di masjid, ngobrol, itu boleh. Jadi suami istri boleh. Kemudian yang kelima, termasuk yang dibolehkan adalah mandi dan berwudu di dalam masjid. Anda mandi dan berwudu di dalam masjid. Kemudian yang keenam, membuat sebuah kemah di sudut masjid untuk beriktikaf di dalamnya. Nah, ini tentunya kalau membuat kemah, ya harus, ya kita melihat masjidnya. Kalau masjidnya besar, buat kemah. Tapi kalau mesinnya kecil, ya jangan buat kemah. Ya, tinggal dilihat mesinnya aja. Maksudnya kemah itu kan kalau dia membuat sekat-sekat itu loh maksudnya. Bukan kemah dalam arti pasang tenda, tidak. Jadi mungkin dia pasang tabir, sekat-sekat. Dia bisa full. Biar tidak kelihatan dia sedang baca Quran, sedang sholat, atau sedang tidur, itu kan privasi. Maka orang yang i'tikaf boleh dia membuat sekat-sekat di masjid. Dengan syarat sekat itu adalah kalau masjid itu besar. Kemudian yang ketujuh, boleh bawa kasur, bawa bantal, guling, dan sebagainya. Di kamar itu boleh dipindahkan ke masjid. Apa yang ada di kamar boleh. Misalnya apa? Kasur, bantal guling, apalagi boneka, ayo boleh. Boleh lemari, boleh dibawa, ya kan? Ya. Jadi peralatan rumah itu yang selama kebutuhan dia i'tikaf itu boleh. Bawa tikar, bawa sajadah, bawa apa saja dan sebagainya. Yang kedelapan, boleh melakukan lamaran atau pernikahan saat beriktikaf. Jadi lamaran sedang i'tikaf itu boleh. Ya kan? Kemudian menikah juga sedang i'tikaf juga adalah termasuk perkara yang dibolehkan. Artinya menikah di masjid, walaupun dia sedang i'tikaf, maka itu boleh dilakukan. Cuma perempuan yang istihadah, hendaknya lebih berhati-hati supaya darahnya itu tidak mengotori masjid. Kemudian ada faedah, apabila wanita beriktikaf di masjid, hendaknya dibuat sekat yang dapat menutupinya. Nah, itu kalau dengan syarat tadi kalau masjid itu besar ya. Karena istri-istri Nabi juga ketika sedang i'tikaf, mereka memerintahkan untuk dibuat sekat di dalam masjid yang dapat menutupi mereka. Karena masjid itu biasanya kan didatangi oleh kaum lelaki, maka sebaiknya kaum lelaki dan perempuan tidak saling melihat. Ya, biasanya kalau i'tikaf lantai atas perempuan, lantai bawah laki-laki. Nah, itu kamar mandi tersendiri. Nah, itu adalah boleh. Terus yang terakhir adalah etika dalam i'tikaf. Nah, dianjurkan bagi orang yang sedang beriktikaf untuk menyibukkan diri
Karena itikaf itu artinya dia berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Artinya apa? Dia menyibukkan diri dengan berbagai ketaatan. Namanya itikaf itu dia baca Quran. Bosan baca Quran, zikir. Bosan zikir, kemudian sholat. Sholat sunnah apa saja, pokoknya sholat sunnah sebanyak mungkin. Sampai dia bosan, sudah kalau dia sudah capek istirahat. Istirahat, kemudian nanti jam sholat, ya sudah sholat wajib, kemudian zikir, baca Quran, kemudian sholat lagi, istirahat lagi. Atau baca buku-buku yang agama yang lain, atau mungkin pelajaran. Ada pengajian tahsin Al-Quran, atau mungkin pelajaran apa yang bahasa Arab atau apa dia ikuti. Itu adalah menyibukkan diri. Menyibukkan diri dalam melakukan di itikaf di masjid. Jadi bukan itikaf itu banyak tidur di masjid. Jadi pindah kamar istilahnya. Di rumah tidur, di masjid juga akhirnya tidur. Bawa kasur, bawa di kasurnya dan lain-lain. Jadi mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi baca ayat Al-Quran, tafsir, kemudian baca hadis. Hadis tadi Nabi SAW dibaca, mulai dari yang kecil sampai kemudian yang besar. Dan dimakruhkan diri, artinya tidak disukai menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya apa? Terlalu banyak ngobrol di masjid. Ngobrol itu boleh, tapi masa dari pagi sampai duhur ngobrol terus ya. Itu perkara yang tidak disukai. Atau misalnya apa? Ya, perbuatan di masjid, main pingpong di masjid, dihabiskan waktunya. Itikafnya itu bukan ibadah tapi main pingpong atau main ya bermain-main di masjid lah, atau main game di HP-nya, habis waktunya main game, nonton YouTube. Ini adalah apa? Dihabiskan waktunya dengan nonton YouTube dan sebagainya, buka Instagram atau sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Telegram, sibuk dengan Facebook, dan sebagainya. Atau menjadikan itikaf itu sebagai tempat reuni, tempat berkumpul orang-orang dekat. Sudah orang-orang dekat terkumpul semuanya di situ di masjid. Bahkan menjadikan sebagai sarana bincang-bincang dengan orang-orang yang mengunjunginya. Bahkan jadi reuni. Cerita, namanya cerita itu dari sejak SD dicerita sampai dia selesai perguruan tinggi misalnya. Itu sibuk dengan, itu nggak boleh. Itikaf itu adalah jangan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Apalagi perkara-perkara yang tidak terpuji. Maka karena itikaf itu adalah ritual ibadah, maka harusnya lebih banyak melakukan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.